pengawasan langsung yang harus buat. Nah, kita akan kontrol. Yang membuat mungkin ada pelanggaran kode etik ya, sehingga ada pemeriksaan inspektorat IRSO mungkin. Nah, persoalannya kalau menurut saya ya, pengulangan visum ya, pengalian mayat ini bisa kan karena dimintakan oleh keluarga ya, karena keluarganya kan yang protes, pengacara dari keluarganya yang protes. Nah, itu bisa saja terjadi. Yang penting di ACC oleh para penyidik ya kan, sama pimpinannya, dan memang tentu akan bisa berakibat hasilnya berbeda. Bisa terjadi. Iya, satu kesimpulan ini mungkin sejarah baru di Republik ini, seorang jenderal melibatkan banyak ini dugaan bersekongkol menutupi persoalan yang sifatnya pidana, dan yang mungkin yang agak yang belum begitu ditinjau ini yang tadi mungkin Bapak sebutkan, karena kenapa nggak ditinjau dan nggak diurut dari perjalanan yang tidak bersamaan dari Magelang itu, mungkin begitu ya Pak, yang jadi teka-teki besarnya. Ya, teka-teki besar buat saya. Kenapa seorang istri ya lebih memilih jalan tidak bersama suaminya, berangkat dari satu daerah yang sangat jauh ke daerah lain ya, padahal dia kan tentu dalam hatinya harus mengatakan bahwa secara etika saya ini harus mendampingi ya, bukan pergi kemudian dengan yang lain tidak berdampingan, karena bagaimanapun akan ini sekarang menjadi orang yang bertanya ada apa dengan kehidupan keluarga, karena mungkin disitulah sebenarnya titik persoalannya. Selama ini orang berputar-putar ya kan, sebenarnya disitulah titik persoalannya, kemungkinan. Nah, ini kemudian menjadi terbuka dan ramai, yaitu itu juga mungkin karena saya pernah mendengar desas-desus di Mabes itu ada paksi ini, paksi ini, paksi itu. Ya mungkin ini kesempatan lah buat kompetitor ya kan, yang mau meraih jabatan. Ini kesempatan besar mungkin untuk saya naik menjadi jenderal, atau saya mempunyai jabatan ini itu ya, bisa saja terjadi kan. Persaingan itu kan bisa terjadi di mana-mana, sehingga akhirnya dipolitisasi, sehingga ini sebenarnya konsumsi pribadi menjadi konsumsi publik ya. Mengapa juga menjadi konsumsi publik? Karena yang terjadi adalah di rumah jenderal. Itu adalah persoalannya. Jadi orang ingin tahu sebenarnya ada apa. Iya, jadi satu kesimpulan ini mungkin boleh dibilang awal pertama di sejarah kepolisian, seorang Ferdy Sambo yang diduga juga tidak hanya sudah menutupi suatu kejahatan, tapi juga sudah diduga sudah mencoreng nama baik institusi ya, karena melibatkan banyak jajarannya yang terkait dengan memanipulasi suatu kebenaran, mungkin begitu ya Pak ya? Mungkin juga tidak, bisa saja kan orang, karena beliau adalah seorang jenderal, orang yang ada banyak yang pasang badan biar saya yang menyelesaikan persoalannya. Tapi tentu persoalannya penyelesaiannya seperti apa? Ya kalau salah-salah kan bisa seperti ini. Iya. Pendapat Bapak dari kacamata hukum seperti apa Pak? Iya. Zaman sekarang ini kan susah ya. Zaman sekarang ini semua terbuka. Presiden juga memerintahkan untuk diusut secara terbuka, transparan. Jadi agak susah untuk menutupi sebuah perkara, kemudian membuat skenario ya. Dan akhirnya memang ternyata tadi pagi atau ya hari Selasa ya. Hari Selasa berarti dikatakan bahwa Ferdy Sambo menjadi tersangka. Berita terbaru kan seperti itu. Nah, tersangka apa? Kalau tersangka pembunuhan kan
Ya jelas, ya berarti ada satu hal yang ditutup-tutupi. Pada saat pertama kan dikatakan bahwa istrinya Pak Ferdy Sambo itu adalah ada korban pelecehan. Nah, kemudian tiba-tiba kok Pak Ferdy Sambo menjadi tersangka. Ini kan perlu kita menunggu dengan sabar, ya kan. Cuman dari sudut pengamat, saya melihat ada sesuatu yang janggal ya mungkin dalam kehidupan ya, dalam kehidupan antara istri Pak Ferdy dengan Pak Ferdy Sambo. Saya melihat secara mata awam bahwa keberangkatan beliau dari mana? Dari Magelang. Kok seorang suami dan istri itu harus berpisah gitu loh. Padahal itu perjalanan kan sangat jauh. Untuk usia-usia di atas 40, 50 itu kan udah capek itu keberangkatan. Yang muda aja mungkin capek. Kenapa tidak ikut? Nah, tidak ikut mendampingi naik pesawat bersama suami. Tapi terlepas dari itulah, kemudian terjadi katanya tembak menembak, kemudian dikoreksi lagi bahwa tidak terjadi tembak menembak, terjadi penembakan. Kemudian sekarang ada kejutan baru, ternyata Pak Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, ini suatu hal yang memang sekarang tidak bisa ditutupi ya, karena semuanya sudah terbuka. Cuman persoalannya, kok kenapa melibatkan juga akhirnya bintang-bintang lain dan bunga-bunga melati lain yang ikut terpuruk, jatuh, terjerembab. Ini kan kasihan ya, karena juga mereka melibatkan pribadi-pribadi itu, mereka masing-masing juga punya keluarga.